Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa dalam Bina Iman GKI Kristus Solo. Dan mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dengan berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur di hari ini karena kasih setia dan juga pertolongan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Saat ini Tuhan, kami akan siap menerima firman-Mu, maka sapalah kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami agar hati kami terbuka, menerima, menyambut firman-Mu, dan juga firman-Mu ini yang boleh menguatkan serta meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita simak pembacaan Alkitab kita yang diambil dari kitab Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sapaan firman Tuhan kepada kita. Saudara, secara manusiawi ketika kita diliputi oleh satu perasaan cemas, takut, kecewa, marah, atau bahkan putus asa dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Terlebih lagi masalah yang rasanya tidak kunjung selesai. Sudah bertahun-tahun kita mendoakan, sudah lama-lama kita berjuang, berusaha untuk menghadapi semua itu. Bahkan kita berusaha mencari solusi apa yang terbaik. Sepertinya tidak ada tanda-tanda selesainya masalah itu. Kita seperti cacing yang tidak berdaya. Jemaat Tuhan, bangsa Israel juga mengalami demikian di masa pembuangan. Mereka mengalami rasa putus asa. Mereka mengalami tidak ada lagi harga dirinya ketika mereka menjadi bangsa buangan. Tidak ada hal lagi yang bisa mereka banggakan dalam kehidupan ini. Mereka seperti cacing, ulat, kecil, lemah, dan tidak berdaya apa-apa. Bertahun-tahun mereka hidup dalam pembuangan dan mereka sangat rindu untuk kembali kepada masa ketika mereka menduduki tanah mereka sendiri. Ketika mereka bisa menikmati kejayaan mereka. Mereka meratapi nasib, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Karena mereka berpikir barangkali karena dosa-dosa mereka, Allah membuang mereka dan memulihkan keadaan mereka. Apa yang dirasakan oleh umat Israel kuno pada masa itu mungkin mewakili perasaan kita. Kecil, lemah, tidak berdaya, seperti cacing. Maka di tengah-tengah keputusasaan itu, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menyapa umat Israel. Menyapa kita yang merasa seperti cacing yang tidak berdaya ini. Dikatakan, hai cacing dan ulat.
Tuhan Allah akan menolong. Si cacing dan ulat itu akan dijadikan kuat seperti papan pengirik, tajam seperti pengirik gunung dan menghancurkannya. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, membiarkan mereka yang kehausan dan kelaparan. Bahwa ada pemeliharaan yang Tuhan janjikan dan Tuhan akan tepati itu. Maka jemaat Tuhan, ketika pergumulan silih berganti, lihatlah keadaan kita. Bukankah kita masih hidup terpelihara di dalam kasih Tuhan? Pelan-pelan tangan dan kaki kita yang tadinya lemah, kita kuat kembali untuk melipat dan berlutut berdoa. Kita kuat untuk berjalan meskipun awalnya sangat lemah dan sulit. Tetapi nyatanya kita bisa pelan-pelan dan semakin kuat melewati masa suram ini. Itulah pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Maka berimanlah, maka percayalah bahwa Allah selalu memperhatikan kita, si cacing dan ulat ini. Dan akan Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika Engkau boleh melihat kami, si cacing dan ulat ini yang lemah tak berdaya. Seperti janji-Mu Tuhan kepada umat-Mu, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau senantiasa memelihara kami dengan kasih karunia-Mu yang begitu ajaib. Kami dicukupkan, kami dikuatkan, kami disertai, sehingga Tuhan kami, tanpa kami sadari, boleh kuat sampai sejauh ini. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi menjadi satu cara Tuhan membentuk kami, supaya kami semakin kuat, tegar, teguh di dalam iman kami. Maka ya Allah, biarlah kami boleh terus berjalan dan percaya kepada pimpinan dan tuntunan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Shalom.